Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linier maupun pertidaksamaan kuadrat dengan menggunakan GeoGebra. Nah, tentunya teman-teman sudah menginstal GeoGebra terlebih dahulu ya di laptop teman-teman. Nah, pertama sebelum kita menggambar pertidaksamaan, ya kalau secara teori kita mau menggambar grafik pertidaksamaan 2x min y kurang dari sama dengan 6, maka langkah yang pertama adalah buat persamaannya. Ya. Jadi dibuat 2x min y sama dengan 6. Kemudian cari titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Kalau titik potong terhadap sumbu x berarti y-nya sama dengan 0, berarti 0-nya kita masukkan menggantikan y. 2x min 0 sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 3,0. Sedangkan titik potong terhadap sumbu y, maka x-nya adalah 0, kita masukkan 2 kali 0 kurangi y sama dengan 6, maka y sama dengan min 6, sehingga titik potongnya adalah 0, min 6. Nah, setelah itu baru kita gambar garisnya dulu ya, garis 2x min y sama dengan 6. Nah, untuk menggambar garisnya, teman-teman terlebih dahulu buka dulu GeoGebra-nya. Setelah terbuka, tampilan GeoGebra-nya seperti ini. Terlebih dahulu kita setting dulu ya teman-teman. Kita setting dulu untuk koordinatnya. Ini kita bisa klik dan drag ya. Ini untuk menggeser-geser bidang kartesiusnya. Kemudian kita klik di sini setting. Maka kita akan menemukan dasar ya. Di sini dasar dari koordinatnya. Di sini kita garisnya kita tebalkan, pilih tebal, kemudian format garisnya kita pilih yang kanan kiri. Kemudian kita pilih ke sumbu x. Sumbu x-nya kita kasih label, cari x besar ya. X besar. Nah, kemudian sumbu y-nya kita juga cari labelnya yaitu y besar. Kemudian untuk kisi-kisi atau kotak-kotaknya kita bisa pilih mayor grid line saja ya biar tidak pusing. Kemudian format garisnya kita pilih titik-titik. Nah, ini untuk mengatur bidang kartesius. Kalau teman-teman misalnya masih pakai bahasa Inggris, teman-teman bisa merubahnya di sini ya. Di garis 3 ini kita klik, kemudian cari pengaturan atau setting. Kemudian cari language atau bahasa. Nah, di sini cari aja bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke, pertama kita buat garisnya dulu, kita masukkan di sini. Ya, jadi sebelum kita masukkan, teman-teman lihat di atasnya ini ada tools ya atau alat-alat yang bisa kita gunakan. Yang sebelah kiri ini ya isinya ada pindah, bentuk tulis tangan, pena. Sebelahnya ada titik untuk bikin titik, titik pada objek, perpotongan dua objek dan sebagainya. Kemudian sebelahnya untuk membuat garis, sebelahnya lagi untuk membuat garis yang tegak lurus sejajar dan sebagainya. Garis singgung juga bisa. Sebelahnya lagi untuk menggambar bangun datar ya, poligon. Kemudian ini lingkaran, kemudian ini ada elips, hiperbola, parabola gitu ya. Kemudian yang ini untuk sudut dan sebelahnya untuk transformasi ya, ada refleksi, rotasi, translasi, dilatasi. Kemudian sebelahnya lagi di sini ada luncuran untuk membuat luncuran, kemudian menyisipkan teks, gambar, tombol dan sebagainya. Yang sebelah kanannya sendiri adalah geser. Ini untuk menggeser tampilan, perbesar, perkecil ya. Ini juga bisa dilihat di sebelah kanan bawah ya teman-teman. Oke, kita ke pindah ya. Kemudian di sini ada input atau masukan. Ini digunakan untuk memasukkan rumus atau fungsi. Bagaimana cara menuliskannya? Teman-teman lihat yang bawah ini ada keyboard, tinggal diklik, kemudian dia akan keluar. Nah, kita tuliskan dulu 2x min y kurang sama dengan 6. Nah, ini adalah gambarnya ya. Oke. Kita geser. Nah,
Ini adalah garisnya. Ini garis apa? Garis 2x min y sama dengan 6. Kalau garis ini kita klik, maka di sebelah sininya akan ada warna abu-abu. Nah, ini bisa kita rubah ya, teman-teman, warnanya. Ini tinggal diklik aja, ini warnanya kita ganti, misalnya biru, gitu ya. Kemudian, yang kedua, kita akan mencari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Caranya adalah di sini ada titik baru di sini. Kemudian kita cari perpotongan dua objek atau intersect. Kemudian diklik. Kemudian klik garisnya. Kemudian klik sumbu y. Nah, akan ketemu titik A, yaitu 0,6. Ini sama dengan yang tadi kita cari ya, teman-teman. Titik potong terhadap sumbu y yaitu 0,6. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu x. Klik lagi perpotongan dua objek atau intersect. Kemudian klik garisnya. Kemudian klik sumbu x. Ini sumbu x-nya ini. Nah, akan ketemu titik B yaitu 3,0. Dan ini juga sama dengan yang kita dapatkan tadi yaitu 3,0. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengcopy gambarnya ke Microsoft Word ya. Caranya bagaimana? Kita pindah dulu. Ya, kemudian kita klik di sini ya, di sini. Kemudian export image. Ya, kemudian salin ke clipboard. Ini berarti kita sudah mengcopy ya. Kemudian kita buka Microsoft Word-nya, kemudian kita di sini paste, klik paste. Maka gambarnya akan keluar. Nah, ini gambarnya bisa kita kecilkan ya, teman-teman. Nah, tuh ya, gambarnya bisa kita kecilkan. Kemudian kita kasih keterangan dengan menggunakan text box. Simple text box, kita pilih ini, kita hilangkan dalamnya. Nah, ini kita ubah ya ke apa namanya, in front of text. Kemudian kita isi, ini adalah garis 2x min y sama dengan 6 ya. Kemudian ini kita hilangkan garisnya, shape fill-nya no fill, shape outline-nya no outline. Kemudian bisa kita geser. Nah, ini adalah garis 2x min y sama dengan 6. Kalau kita mau kasih koordinatnya, kita tinggal copy, kemudian di paste. Ya, kita ganti dengan 0,6. Kita kasih kurung dulu, 0,6. Ya, kemudian kita pindahkan ke bawah. Ini di sini ya titiknya. Kemudian yang satu lagi adalah 3,0 ya, 3,0. 3,0 kita tinggal tulis 3,0. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini ya. Nah, ini di titik B. Oke, ini gambarnya kalau kurang gede kita gedekan sedikit juga nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa geser-geser. Ini sudah jadi grafik atau garis 2x min y sama dengan 6. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Langkah selanjutnya setelah kita menggambar grafiknya adalah mencoba menguji dengan titik ya, misalnya 0,0 ya. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya, ke sini. Kemudian kita masukkan, ini kan 2x min y sama dengan min 6, bukan sama dengan ya. Oke, sebentar. Langkah selanjutnya adalah kita menguji titik ya. Misalnya kita menguji titik 0,0. Nah, kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang ini. Kita masukkan 0,0-nya. Ya, kita masukkan berarti ya, x-nya kita ganti 0. Kemudian y-nya juga diganti 0. Kemudian kita peroleh hasilnya, berarti 2 kali 0, 0 kurangi 0, 0 ya. Hasilnya adalah 0, hasilnya adalah, nah ini hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 6.
Nah, apakah pernyataan ini benar? Benar ya, bahwa 0 itu kurang dari 6. Berarti karena 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan, maka yang diarsir adalah daerah yang memuat 0,0. Ya, itu adalah daerah penyelesaiannya sebagai daerah penyelesaian. Nah, berarti yang kita arsir yang sebelah mana yang ada 0,0-nya? Berarti yang sebelah kirinya garis. Nah, di GeoGebra bagaimana caranya? Kita tinggal membuat di sini. Kita tuliskan, ya, tuliskan lagi 2x min y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini adalah gambar daerah penyelesaiannya. Ini bisa kita klik, kemudian kita ganti warnanya. Ya, gitu. Nah, agar tidak bertumbukan dengan garis yang tadi, yang awal, yaitu 2x min y sama dengan 6, maka garis yang pertama kita tutup di sini. Ya, kita tutup. Jadi, yang bulat-bulat di samping ini itu gunanya untuk menampilkan dan menyembunyikan ya teman-teman. Misalnya ini saya sembunyikan, maka saya klik biar hilang. Nah, hilang kan? Kemudian saya tampilkan. Nah, ini saya hilangkan, yang ini saya tampilkan. Ini hanya garisnya saja, tapi saya mau yang daerah, berarti yang ini. Gitu. Nah, kalau sudah, ini baru kita copy ya, teman-teman. Kita copy, salin ke clipboard, kemudian baru kita paste. Nah, ini. Nah, yang ada di sini bisa kita copy ya. Kita copy, kemudian kita taruh sini. Ini disesuaikan ya teman-teman. Ini di sini, ini di sini. Nah, yang ini bukan garis lagi ya, kita ganti ya, ganti dengan HP ya, daerah HP atau himpunan penyelesaian. Ya, kita tulis dengan equation kalau gitu, 2x min y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini ya teman-teman. Oke, nah ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, begitu ya caranya teman-teman untuk menggambar grafik dari penyelesaian suatu pertidaksamaan linier ya, menggambar grafik pertidaksamaan linier gitu, ya. Oke. Demikian teman-teman, mudah bukan untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier? Nah, teman-teman bisa mencoba yang lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa perbedaan antara tanda pertidaksamaan yang ada sama dengannya dengan yang tidak ya teman-teman. Misal di sini saya buat pertidaksamaan 2x min 6, oh ya, keyboardnya kurang dari 6. Oh, saya salah. Min y ya, min y kurang dari 6. Nah, teman-teman bisa ini dihilangkan dulu. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa untuk yang kurang dari 6 tidak ada sama dengannya, gambarnya putus-putus. Sedangkan yang ada sama dengannya, ini kita tutup, kemudian ini kita buka, ternyata penuh ya, teman-teman. Kenapa demikian? Karena pada yang tidak ada sama dengannya ini, maka titik-titik potongnya yang 3,0, 0,6 ini kan tidak masuk, tidak ikut ya, dia hanya sebagai batasnya saja, jadi yang sebelah kirinya saja yang ikut gitu ya, sedangkan mereka berdua ini dan yang ada di garis ini tidak ikut gitu ya, maka garisnya adalah putus-putus. Begitu juga nanti dengan pertidaksamaan kuadrat, ketika tandanya tidak ada sama dengannya, maka nanti tandanya garisnya juga akan putus-putus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian tutorial untuk menggambar grafik pertidaksamaan linier. Ya, silahkan teman-teman dicoba, kemudian untuk mengerjakan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.